Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, amin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita istighotsah sudah, makan pun sudah, kebagianlah sesi terakhir, sesi kalau sudah urat perut ini mengeras, otomatis urat matoni mengendor, ya tak? Jadi ya ini kan kebagian sisa ya, ngantuk ya kan. Kalau sudah kenyang enaknya lalok, tahu lalok? Teguring kata orang Banjar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya biar tidak teguring telalok itu dua. Pertama, jangan mejam. Kedua, jangan nunduk. Kalau sudah nunduk pasti terpejam. Kalau sudah mejam pasti tertunduk. Jadi usahakan tegak mata gitu, ya, kepala ditegakkan. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Kanzul Arsh, Dr. Ahmad Haryandi. Beliau ini sebenarnya teman saya satu kelas, tetapi beliau senior saya secara keilmuan, karena saya masuk di Darkis itu setelah tamat SMP, beliau sudah dari satu MTS. Jadi saya dulu belajar ngaji sama beliau. Beliau inilah yang menjadi penyemangat saya dulu mau ngaji. Saya nengok dulu Ustaz Ahmad kok ngaji bisa cepatnya gitu kan. Alif lam mim zalika kita belum. Macam mana? Saya masih ngaji tamat SMP. Beliau inilah yang memberikan semangat saya. Salah satunya juga pengasuh pondok pesantren Khairul Madaris, Maulana Abdul Salam. Kami kok satu kelas. Satu lagi ada Ustaz Husnul dari Sekernan, atau satu kelas sekelas ngewe, tapi secara keilmuan subhanallah mereka ini jauh di atas saya. Makanya kata orang ada dua perkara yang sangat sulit untuk dilakukan. Yang pertama, saya ini sudah biasa ngomong, sudah belajar pakai bahasa Jambi. Saya baru 1 bulan di Jambi, baru 1 bulan di Moro Jambi. Dulu saya dari tahun 2003 sampai 2025 saya dan keluarga hidup di Qatar. Dari 2003 sampai 2005, hampir 22 tahun. 2003 sampai 2025. Jadi di Moro Jambi baru setahun. Jadi sekarang nak coba-coba sebulan nak coba-coba ngomong pakai bahasa orang dusun. Kan? Nah, jadi ada dua perkara yang sangat sulit untuk dilakukan. Yang pertama itu berbicara di depan orang yang berilmu. Ini ngolah sih kali. Ada Dr. Ahmad Haryandi, ada Maulana Abdul Salam yang santrinya udah masya Allah ribuan gitu ya. Ada dai Moro Jambi, dai Batanghari, ngeri. Ya. Ada pengawas dai yang di ujung tuh Ustaz Sukri, Batanghari, Moro Jambi, semua dia pegang kan. Macam mana nak ngomong? Sebelah saya doktor, sebelah saya Maulana, apa nak dibicakap? Perut dah kenyang, kita tutup ya tak? Jauh kayaknya balik Moro Jambi nih. Dia diundang Ustaz Ahmad, tak datang, tak enak ya kan? Ya kan? Terpaksa lah saya datang, terpaksa. Tidak ya. Yang kedua yang sangat sulit untuk dilakukan itu katanya, selain berbicara depan orang yang berilmu,
Yang kedua itu berbicara di depan mantan bini kita, aduh, nah itu susah. Coba, nah itu payah itu. Jadi kalau ada orang yang berilmu, kita nak ngomong payah. Ada orang yang pintar ngaji, pintar suaranya bagus, jadi kita suruh jadi imam, kita biasa Al-Fatihah jadi lupa. Cobalah santri-santri saya suruh imamin, Pak Yai ini di belakang, lupa dia. Kan? Nah, makanya kadang-kadang pada satu masa itu kadang-kadang orang yang berilmu memang baik-baik di belakang dia. Kalau dia di depan sekali, imamnya lupa. Waktu itu pernah satu kiai besar diundang, terus ada penceramah, baru 1 menit penceramahnya sudah tidak bisa ngomong. Kan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama sebelum kita mulai lebih lanjut, datangnya kita di sini, berkumpul kita di satu tempat, walaupun kata para walaupun kita tidak ngaji, tidak istighatsah, tidak ceramah, berkumpulnya kita di satu tempat, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, itu pahalanya sudah besar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani, bertemu. Kita ini dua orang bertemu, wa yatasafahani, kemudian dia tuh salam-salaman. Nah, jadi salam-salaman ini sunnah yang sangat dianjurkan. Makanya kita di Indonesia ini kebanyakan masjid habis sholat salam-salaman, ya kan? Walaupun ada yang mengatakan, oh iya, tidak ada zaman Rasul salam-salaman. Memang tidak ada. Ngapa? Tidak. Orang habis sholat megang HP boleh tak? Boleh tak? Boleh kalau tidak malu, ya kan? Ini hadisnya, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani, kemudian dia salam-salaman, illa ghufira lahuma, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang kecil, qabla an yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Kami Idris, kok anak saya yang ketiga ini, anak saya yang satu-satunya lahir di Indonesia 17 Agustus pas proklamasi. Nah, anak saya 5, istri 1, baru 5. Masya Allah. Saya dulu beliau kuliah di Jogja, saya mondok di Magelang, sering ketemu. Sawan beliau di pondok, beliau di Krapia. Jadi beliau mondok sambil kuliah. Ya. Subhanallah. Jadi itu ya Pak, kita hanya bertemu walaupun kita nggak ngapa-ngapain, cuma duduk ngopi, ketemu dengan kawan, ngobrol-ngobrol, itu sudah kita sudah terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik di luar sana. Ditambah lagi kita tadi istighatsah, tambah lagi ada tausiyah, masya Allah. Ya. Salat isya berjamaah, man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia itu salat qiyam setengah malam. Itu hebatnya salat isya berjamaah. Ya, itu yang pertama. Ya. Jadi berkumpulnya kita di sini, bertemu, bertatap muka, itu sudah satu pahala yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini nama Tamim, nama Raja Qatar, Tamim namanya. Ya, walaupun lahirnya di Indonesia. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi selain kita acara salapanan, kita juga
memperingati ihtifal Maulidin Nabi. Ada satu ketika saya tengok ada satu tulisan besar berbahasa Arab ditulis al-ihtifal bi Maulidin Nabi la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih. Ada tulisan di satu tempat, memperingati Maulid Nabi itu la yahtaju ila hadisin sahih, tidak butuh hadis yang sahih, tetapi yahtaju ila qalbin sahih, hanya membutuhkan hati yang sahih, yang betul. Makanya Sayyid Alwi Al-Maliki ketika ditanya beliau berkata ketika ada orang yang bertanya, kenapa kamu tahtabil bi Maulidin Nabi, kenapa kamu berihtifal, membuat maulid? Itu seakan-akan kamu bertanya seakan-akan limadza tafrahu bin Nabi, kenapa kamu bahagia dengan Nabi? Seakan-akan orang yang bertanya kenapa orang itu bermaulid, seakan-akan dia bertanya kenapa kamu cinta pada Nabi. Kita baik ketika dapat anak, ya kan, dapat seorang anak, walaupun mungkin kata orang jelek, pesek, pendek, belek, semua kejelekan yang ada pada anak itu, tetapi anak itu pasti membawa kebahagiaan pada diri kita. Ya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana cintanya Rasulullah pada kita. Coba kita tengok. Ya. Bukti cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Satu ketika Aisyah berkata, "Lamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayyiba nafsi." Kata Aisyah, ketika aku melihat Rasul dalam keadaan yang senang. Kemudian Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ud'uli." Ya Rasul, tolonglah doakan aku. Apa kemudian kata Rasul? Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Kata Rasul, ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang dahulu, dosa yang akan datang, yang nampak dan yang tidak nampak. Kemudian Rasul berkata, ayasurruki du'ai. Rasul bertanya pada Aisyah, apakah kamu senang dengan doa yang aku ucapkan? Kemudian Aisyah berkata, wa mali la yasurruni du'auk. Bagaimana aku tidak senang dengan doa yang engkau ucapkan ya Rasul? Apa kata Rasul? Wallahi, Rasul bersabda, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Rasul bersumpah, wallahi, aku bersumpah, innaha, sesungguhnya doa tadi, la du'ai. Kata para ulama, ketika dua huruf qasam bertemu, innaha, ada huruf inna, sesungguhnya, la du'ai, lam taukid, ada huruf inna, ada lam taukid, berkumpul menjadi dua, itu derajatnya sudah sampai hampir mendekati sumpah. Seperti kalimat dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh-sungguh dua kali disebut inna, lafi. Dua kalimat taukid berkumpul jadi satu, seakan-akan itu bersumpah lagi. Rasul bersumpah, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Itu doa yang Rasul ucapkan untuk kita umatnya setiap salat. Untuk kita. Begitu sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Jadi salah satu faktor untuk meningkatkan cinta kita pada Nabi itu adalah dengan mengingat-ingat kebaikan Nabi, cinta Nabi pada umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasul datang ke Taif, Taif itu 80 km dari Mekah. Kalau dari tempat kami dulu di Qatar itu sekitar 1000 km.
Jadi kalau kami di Qatar itu ke Mekah, ibaratnya kalau kita mau potong rambut pergi ke Mekah, balik hari ini pergi, besok balik. 1.500 kilo 1.500 kilo itu 10 jam atau 15 jam. Kalau di sini 60 kilo bisa 5 jam ya, belum mobil karet, mobil sawit, mobil ini, belum lagi lubang, belum lagi. Masya Allah ya. Saya tadi kalau nggak disetirin sama Ustaz Sugri tadi, saya mungkin sampai terus bisa kan. Kalau tadi bisa memberi sama Ustaz Sugri sampai sebelum maghrib, nah, makanya dapat makan ayam kampung tadi. Kalau udah ada dapat saya ya. Nah, ketika Rasulullah SAW datang ke Taif, ingin menyampaikan dakwah Islam kepada kaum di Taif, apa yang Rasul dapat kita tahu? Cacian, makian, lemparan ya, darah bercucuran dari pelipis baginda Rasulullah SAW. Kemudian datanglah malakul jibal, dalam hadis kan, fanadani malakul jibal, datanglah malaikat penjaga apa jibal, apa tuh, gunung, malakul jibal datang, fanadani malakul jibal wa sallama alaihi, kemudian menyampaikan salam kepadaku. Apa kata malakul jibal? Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha qad sami'a qaulaka qaula qaumika. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang telah diucapkan kaummu, hinaan dan cacian, lemparan yang dilakukan oleh kaum Taif, itu Allah sudah tahu. Kata siapa? Malakul jibal ya, innallaha qad sami'a qaulaka qaula qaumika, sudah mendengar apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan. Wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuk, sesungguhnya aku malaikat penjaga gunung telah diutus oleh Allah litakmuraka ya, untuk apa? Untuk mengikuti perintah. In aradta, apa kata malaikat jibal, kalau kamu mau akan aku runtuhkan 2 gunung ke atas mereka. Kalau engkau mau, akan aku angkat 2 gunung ini, akan kutimpahkan kepada mereka. Kalaulah kita yang macam itu, telah dizalimi, sudah disakiti, terus datang malaikat jibal, kalau kau mau aku angkat, langsung hantam. Kalau kita ya, jangan tunggu lagi, habisilah. Dan itu pun yang terjadi dengan nabi-nabi terdahulu, semua mempunyai doa, kan dalam hadis semua nabi itu mempunyai doa pamungkas ya tak? Nabi Nuh berdoa kaumnya tenggelamkan dengan air, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Hud, semua kaumnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad dikatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi itu mempunyai doa mustajabah ya, semua nabi itu mempunyai doa pamungkas. Kemudian kata Nabi, wa ana udakhiru da'wati, aku mengakhirkan dakwahku. Di doa mustajabnya Nabi itu diakhirkan oleh Nabi untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Diakhirkan doanya sebagai syafaat untuk umatnya di hari kiamat. Kalaulah Nabi mau pada waktu di Taif, sudah doa sudah terbalik semua kaum di Taif. Ya, tetapi Rasul mengakhirkan doanya, bahkan berdoa apa? Arju ayyukhrija min aslabihim qaumun ya'budunallaha wa la yusyriku bi syai'a. Aku berharap semoga dari mereka anak turun cucunya keluarlah mereka-mereka yang beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu cintanya Nabi Muhammad SAW pada kita. Ya, itu bukti cinta Nabi Muhammad SAW. Bukti lain nih Pak, agar cinta kita pada Nabi itu bertambah. Rasul itu dalam hadis disebutkan kalau melihat angin kencang atau melihat ada awan gelap, maka mukanya itu akan pucat. Dalam hadis Aisyah disebutkan bahwasanya ketika melihat angin maka wajahnya itu akan pucat. Kata Aisyah, ya Rasul,
Orang biasanya kalau melihat mendung, melihat angin itu senang, berharap akan turun hujan. Apa kata Rasul? Aku takut kalau di balik angin dan mendung itu ada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpa umatku. Sampai segitunya Rasul memikirkan kita, segitu susahnya Rasul memikirkan kita. Sampai menangis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ketika membaca Allah, ya Allah, kalau engkau azab mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni, engkau adalah maha bijaksana dan maha pengampun. Cobalah tengok, ketika membaca ayat ini, kemudian Rasul rafa'a yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya, kemudian berkata ummati ummati. Kita nih yang dipikirkan ketika membaca itu, hatta asbah, dalam hadis sampai subuh membaca ayat ini. Kemudian berkata ummati ummati, ya Allah umatku, bagaimana dengan umatku? Segitu Rasulullah memikirkan kita. Apa yang kita bisa berikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-bakhilu min ummati, kata Rasul, alladhi idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Orang yang pelit itu, kata Rasul, ketika namaku disebut dia tidak mau bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalil yang jelas orang yang berihtifal atau berbahagia dengan Maulidin Nabi itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis mu'allaq ta'liqan di Imam Al-Bukhari. Tapi dikatakan bahwa hadis mu'allaq di Imam Bukhari itu semuanya sahih. Disebutkan bahwasanya Suhaili menyebutkan bahwasanya innal Abbasa, siapa Abbas itu? Abbas itu siapa? Pamannya Nabi Muhammad SAW, kakak beradik dengan Abu Lahab. Ya, Abu Lahab bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika dikatakan Abbas lamma mata Abu Lahabin, ketika Abu Lahab mati, dikatakan dalam kitab Bukhari, silakan cek nanti, dalam kitab Bukhari disebutkan, Suhaili menyebutkan Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas, Abbas lamma mata Abu Lahabin ra'a fil manam, dia katakan Abbas bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpinya. Kemudian ditanya, bagaimana keadaanmu? Apa kata Abu Lahab? Ini mimpinya Abbas yang disebutkan oleh Suhaili di dalam kitab Fathul Bari, kitab Sahih Bukhari. Ya, dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan Suhaili mengatakan bahwasanya Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Bermimpi bertemu Abu Lahab. Kemudian ditanya, bagaimana keadaannya? Kemudian Abu Lahab berkata, ma wajadtu ba'dakum rohatan, aku tidak bisa istirahat sedikit pun, katanya. Ya, hanya kecuali aku diringankan azabku setiap yaumil itsnaini, aku diringankan azabku setiap hari Senin, katanya. Pernah dengar kisah ini? Ya, diringankannya itu macam mana? Hanya diberikan inni suqitu min nakrati ma tahta ibhamihi, dikatakan diberikan ada sedikit air yang keluar dari nukrah ini, di sela-sela jari jempol, di tahta ibham ini nukrah namanya. Nih, begini. Itu aja ringannya. Disebabkan apa? Disebabkan pada waktu dia membebaskan budaknya. Siapa nama budaknya?
Siapa nama budak Abu Lahab? Pembantu Abu Lahab yang menyusui baginda Rasulullah SAW, yang dibebaskan oleh Abu Lahab pada waktu memberikan kabar gembira bahwasanya ya Muhammad, saudaramu sedang melahirkan satu orang anak laki-laki. Siapa nama pembantunya? Jariyah. Jariyahnya itu, ada yang ingat? Suwaibah. Nah, terkenal dengan hadis Suwaibah. Dia memberi kabar gembira kepada Abu Lahab, kemudian Suwaibah itu dibebaskan oleh Abu Lahab. Karena dibebaskannya, pembebasan inilah dia diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul Isnin dalam ceritanya Embas yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Nah, ini orang NU yang dipakai dalil sama orang NU. Maulid Nabi Abu Lahab jadi dalil. Kan? Ceritanya begitu. Nah, ini hadis mu'allaq namanya. Hadis mu'allaq itu hadis yang rawinya ada yang terputus, tetapi dikatakan hadis mu'allaq pada Bukhari itu semuanya sahih. Ya? Nah, gitu. Makanya Syekh Syamsuddin Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi menyebutkan dalam satu syairnya, mungkin pernah dengar, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil isnain daiman yukhaffafu anhu bi ahmad lisururi bi ahmad fama dhannu bil abdi alladhi tul umrihi apa masruran bi ahmada wa mata wahida. Nah, itu tertulis dalam kitab Syamsuddin Ad-Dimashqi. Nama kitabnya Mauridus Shadi fi Maulidil Hadi. Dalam kitab Mauridus Shadi fi Maulidil Hadi, beliau menyebutkan syair, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, kalaulah Abu Lahab ini yang jaa dhammuhu, yang sudah dihina, yang sudah dipastikan celanya, wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada, yang sudah dipastikan bahwasanya dia itu di neraka mukhallada selama-lamanya, ata annahu fi yaumil isnaini, kecuali tidak pada waktu hari Senin datang kepada dia apa? Datang selalu kepada dia, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad, karena dia sedikit diringankan azabnya, lisururi bi ahmad, karena dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Fama dhannu bil abdil ladzi tala umrihi bil ahmad masruran wa mata wahida. Bagaimana dengan hamba yang seumur hidupnya dari kecil sampai mati kita berbahagia dengan ihtimal di maulid Nabi, wa mata wahida, dan kita mati dalam keadaan tidak bersekutu pada Allah SWT. Ada? Nah, itu cinta kepada Nabi berbuah seperti itu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang membuktikan cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita. Yang terakhir, tidak ada hujan kan? Hadis terakhir disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, disebutkan lil anbiya'i manabiru min zahab. Dalam hadis yang panjang, lil anbiya, semua nabi itu nanti di akhirat akan diberikan mimbar dari emas, yajlisuna 'alaiha, semua duduk di atas mimbar, illa mimbari, kata Rasul, kecuali mimbarku la ajlisu 'alaihi, aku tidak duduk, kata Rasul. Semua nabi diberikan mimbar, tempat duduk dari emas, tetapi Rasul diberikan tapi tidak mau duduk. La aqudu 'alaihi, aku tidak mau duduk. Apa? Tidak mau duduk Rasul. Qa'iman baina yadayhi rabbi, berdiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, makhafatan ay yab'atsa bi ilal jannah, aku takut aku diutus, dikirim oleh Allah ke surga, wa baqiya wa yabqa ummati min ba'di, sedangkan umatku masih belum nampak lagi. Kita ini belum nampak, mana umatku. Rasul berdiri di hadapan Allah, sedangkan nabi-nabi yang lain duduk. Rasul berdiri, khawatir mana umatku, tidak mau duduk, takut Allah Subhanahu wa taala ngirim ke surga sedangkan umatnya masih belum masuk lagi. Nah, sampai segitunya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala nabiyyikum. Ya.
Mudah-mudahanlah bertambahlah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu bukti cinta kita dengan Nabi, kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, berjalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk menuju surga. Ya, untuk anak-anakku sekalian, para santri kok. Ya. Semangat ya. Ala la tanalul ilma illa bisiddatin. Apa enggak? Ayo ya santri. Yang pertama apa? Sukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Nah, itu semuanya untuk pelajar, untuk mahasiswa. Orang ngaji itu Pak ya, mungkin ada wali santri apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang ngaji baru pesantren kilat keluar nak jadi mufti. Banyak. Wah, haram, bid'ah, masuk neraka. Kayak neraka punya dia, surga kayak punya dia. Ya, banyak, ya kan? Kita mesti ada sedikit, makanya dikatakan dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu, ilmu yang wajib dipelajari itu ilmu akidah, ilmu tauhid. Kedua apa? Itu ilmu hal namanya, dalam kitab Ta'lim Muta'allim namanya ilmu hal. Kedua ilmu fikih, ya kan? Dan kita mesti ada lapang dada nih menerima perbedaan. Imam Syafi'i itu mazhabnya Syafi'i dan kunut kalau salat subuh, ya tak? Saya di Qatar 22 tahun tuh salat tidak pernah pakai kunut. Balik ke sini imamin suka lupa, tidak pakai kunut. Kan sudah terbiasa 22 tahun salat tidak pernah pakai kunut. Saya ada satu masjid di Qatar itu, ya kami tidak salat tidak pakai kunut terus. Balik ke Indonesia ke Jambi kadang lupa. Kalau lupa macam mana? Sujud sahwi ya. Tapi Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i pergi ke Baghdad mengimamin satu tempat di Baghdad itu yang semuanya mazhab Hanafi, Imam Syafi'i jadi imam. Kemudian Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Kemudian ditanya, Imam Syafi'i kenapa tidak pakai kunut? Padahal kan mazhabmu itu kunut itu sunnah muakkadah, tapi Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Kenapa? Kata beliau, menghormati yang makmumnya. Ini semuanya mazhabnya apa? Hanafi tidak pakai kunut. Makanya dalam mazhab Salafi pun, ulama-ulama Salafi, ketika kita menjadi makmum dengan imam pakai kunut, ini fatwa di Saudi, maka dianjurkan kita yang mereka tidak meyakini kunut, tidak meyakini kunut itu sunnah. Tetapi ketika sholat dengan orang yang imaminya dengan kunut, tetap dianjurkan mengangkat tangan. Itu fatwa di Saudi untuk menjaga kebersamaan. Di Indonesia pun sebagian berfatwa seperti itu, Dokter Piranda dan lain-lain sebagainya. Itu berfatwa seperti itu juga. Walaupun tidak meyakini bahwa kunut sunnah, tetap dianjurkan angkat tangan untuk menjaga kebersamaan hati. Jadi pertama apa? Ilmu fikih, ilmu apa nih? Dek, yang wajib tauhid. Ketiga apa? Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran pun tadi dikatakan oleh Pak Dokter, kiraat yang berbeda kiraat. Ya, 7. Dia ada 3 lagi 10 yang mutawatir, yang boleh dibaca. Ya kan? Bahkan di dalam ilmu Al-Quran pun bisa berbeda. Sampai ada satu kitab berbeda pendapat, sampai mengarang satu kitab berdebat secara keras. Judul kitabnya Iqamatul Hujjah Liman Yungkirul Furjah. Jadi berbeda pendapat membaca iqlab. Tahu iqlab? Apa itu? Apa deh? Iqlab itu apa? Nun mati ketemu Pak. Bacanya macam mana? Ada yang baca tuh istilah dalam tajwid, ada namanya furjah, ada namanya itbaq. Furjah itu membacanya gini, min ba, mulutnya di bibirnya
renggang. Ada yang membaca dengan itbaq. Itbaq tuh mulutnya tertutup. Mimba itu mengarang kitab kayak mau jotos-jotosan, kayak mau bunuh-bunuhan. Sampai ada kitab namanya Iqamatul Hujjah liman yungkirul furjah. Dalil untuk orang-orang yang menentang furjah. Artinya dia mau mempertahankan apa? Menenangkan bibir. Yang satu tak harus rapat. Itu dalilnya sampai berdebat sampai deh kayak bahus masail. Itu hanya membahas nun ketemu dengan ba. Atau ikhfa syafawi mim ketemu dengan ba, humbi atau humbi. Itu berdebat. Kan? Kita harus punya lapang dada dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, baru yang berikutnya ilmu seperti ilmu tasawuf ataupun ilmu menjaga hati. Bagaimana hati kita ini betul, ya kan? Insya Allah ya. Tadi adik-adik sekalian ingat, tidak akan dapat ilmu kecuali dengan zukain, kecerdasan, wahirsin, apa? Hirsin apa? Hirsin kemauan. Zukain wa hirsin wastibarin, apa? Sabar wa qulghatin. Sangu. Ini jangan kita ngasih santri yang ngasih sangu. Imam Malik itu sampai menjual atap rumahnya untuk ngaji. Kita sekarang nih bayar cicilan mobil bisa, bayar pondok tidak bisa. Itu kalau di Muara Jambi sini tidak tahu saya. Ya kan? Iya, cicilan mobil lancar, cicilan motor lancar, giliran bayar pondok lupa. Ya kan? Kalau di kota Kanida, di Muara Jambi, ya kan? Ya kan? Imam Malik diriwayatkan menjual atap rumahnya untuk ngaji. Itu makanya bulghah itu penting. Zukain wa hirsin wa istibari wa bulghatin wa irsadi ustadin. Ada guru yang mengajar. Tidak bisa kita ngaji dengan Google, Pak. Tidak bisa ngaji kita hanya dengan buku. Makanya orang ulama mengatakan man kana daliluhu kitab fa khata'uhu aktsaru min shawabihi. Barang siapa yang gurunya itu hanya dengan baca buku, lihat YouTube, lihat Google, fa khata'uhu aktsaru min shawabihi, maka salahnya akan lebih banyak daripada betulnya. Makanya di sini ada Pak Dr. Ahmad, Masya Allah. Dulu beliau ini duluan beliau yang ngapal Quran. Beliaulah yang ngasih semangat saya ngapal dulu. Ya, beliau yang ngasih semangat. Cuma sekarang beliau sudah di atas, saya masih di bawah. Karena saya kelamaan merantau. Setelah pindah balik, ya. Ini kalau nggak disuruh balik sama Pak Yai, saya mungkin nggak balik. Sudah keenaan di sana, nyaman kan? Aman, sekolah gratis, rumah sakit gratis, apa-apa gratis kan? Nyaman betul. Tidak ada pajak, ya, tidak ada pajak kami. Mobil besar-besar, mobil saya itu 5.700 cc nya. Murah beli bensin. Kita sini mobil yang 1.000 cc nya aja menges kita isi bensin. Saya ngantar anak itu ngerti pakai motor tiap hari sekarang 20 kilo. Di kantor kita pakai mobil 5.500 cc itu santai. Makanya pergi ke Mekah 10 jam, 5 jam sampai balik hari. Di sini saya nak pergi kemudian saya manggil Ustaz Sukri, tidak kuat saya nak ngetir. Bensin mahal. Tapi itulah. Dulu tamat Darkis beliau ke Jogja, saya sama Maulana Salam ke Pakistan. Tahun 97 sama beliau ini saya ke Pakistan berdua kali pergi. Bawa uang 2 juta. Itu habis sampai sana 3 tahun tidak pernah dapat duit kiriman. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kalian enak mau beli apa ada, mau beli ada kemana-mana enak, naik mobil, naik ini. Kami dulu di Pakistan nak beli air putih dulu, nak beli ini bukan nak beli ini tidak bisa. Jadi keran tuh lah kita minum, nyuci sampai nangis minum, nyuci sampai minum. Kok santri-santri sekarang enak, Pak habis duit kirim, Pak habis duit kirim. Kami dulu mau kemana-mana naik keledai, stopin keledai satu ini, stopin keledai itu nak pergi sana. Saya kalau musim panas di Pakistan itu tanya beliau, nengok orang minum jus itu menangis saya. Ya Allah, nak minum Pepsi itu tidak bisa. Makanya sekarang kalau saya minum Pepsi istri saya marah.
Saya bilang jangan marah, dulu saya tidak beli ini Exo, saya bilang kan, dulu menangis kami, tidak ada duit, makan roti keras, menangis deh ya. Makanya sekarang kalian Masya Allah ya, sungguh-sungguh lah, habis duit tinggal telepon bapaknya, kalau kurang minta sama pengasuh ya. Berat dari pengasuh nih Pak, banyak yang dipikirkan, pening ya. Pening, santri saya baru dikit aja ada pening ya. Kalau di Qatar dulu kami tidak pening, cuman sholat gajian. Jadi di Qatar itu jadi sholat digaji, sholat assalamualaikum assalamualaikum masuk rumah, akhir bulan gajian. Di sini tidak ada gaji ya. Gaji orang saya ya. Allahu Akbar. Baik, terakhir banyak yang sebut saya sebut. Jadi marilah kita buktikan bagaimana cinta kita pada Rasulullah SAW ya. Satu hadis ini gerakan ujang, kita lanjut sedikit. Dalam hadis yang sahih kita pernah dengar mungkin ya, ini bukti cinta. Dalam satu hadis yang sahih Rasul menyebutkan satu orang yang lam ya'mal khairan qat. Pernah dengar ya? Seseorang laki-laki yang tidak pernah berbuat baik. Lam ya'mal khairan qat, tidak pernah berbuat baik sama sekali. Ya, kemudian ketika mati faharriquh, keluarganya bilang dia suruh dibakar. Dibakar. Kemudian summadru, kemudian lemparlah kata keluarganya, nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri. Sebagian abunya dibuang ke darat, sebagian abunya dibuang ke udara. Ya. Kemudian fajama'allahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan abunya tadi, fajama'a ma fi barri wa jama'a ma fil bahri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan abu-abunya tadi, dikumpulkan jadi satu, menjadi satu bentuk lagi, kemudian ditanya, lima fa'alta dzalik. Kenapa kau lakukan itu? Orang tadi menjawab, aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut kepadamu ya Allah. Hanya dia bilang seperti itu, faghufira lahu, kemudian dia diampuni. Hanya dia bilang karena takut kepadamu ya Allah. Ya, ini orang masuk surga dengan rahmat Allah SWT. Tapi kita jangan coba-coba, jangan berspekulasi pula. Kalau untung, kalau untung, sama seperti cerita orang yang sudah masuk neraka, kemudian dipanggil keluar, dipanggil oleh Allah. Ya, ditanya begitu keluar, bagaimana di neraka? Sedap? Tidak ya Allah. Oke, masuk lagi. Ketika Allah suruh dia masuk lagi neraka, langsung lari dia cepat-cepat masuk neraka. Kemudian Allah panggil, sini. Apa kau semangat kali disuruh masuk neraka? Kata dia, ya Allah, dulu waktu di dunia aku suruh ngaji malas, ikut majelis nggak mau, sholawatan nggak mau, majelis ilmu nggak mau, dipanggil sholat nggak mau. Sekarang aku disuruh engkau nggak mau lagi, telat ya Allah, langsung lagi. Apa kata Allah? Masuk surga. Itu hadis sahih. Yang satu lagi yang dipanggil tadi enak di neraka, dah enak ada. Oke, sudah balik lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala suruh dia balik lagi, dia diam. Kenapa tidak pergi? Kata dia, ya Allah, ketika engkau panggil aku keluar dari neraka, aku berprasangka bahwa aku akan dimasukkan surga. Akibat husnuzonnya dia kepada Allah, dia pun masuk surga. Nah coba, jangan coba-coba kalau dipanggil, kalau tidak dipanggil. Tetapi pasti umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga selama dia tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada yang lama, ada yang sebentar. Kalau nak coba-coba, monggo, ya kan? Kalau nak mampir-mampir, silahkan. Syukur-syukur dipanggil kan sebelum waktunya. Kalau dipanggil, baik ya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak yang ingin saya ceritakan, cuman mungkin waktu sudah larut malam. Tapi nak balik juga tidak bisa kan.
Kita apa lanjut deh? Kalau kami kok free, ya. Kalau saya dikata udah pensiun, saya ngajukan pensiun sebenarnya masih 13 tahun lagi, sampai putus batas 60 tahun boleh pulang saya. Masih sisa 13 tahun lagi saya tinggalkan. Karena ingin mengikuti jejak beliau nih. Beliau ini panggil saya, baliklah, ngapul lama-lama di Qatar tuh, betul kan? Nah, saya sudah balik, dia datang mereka ini. Nah, baru beliau datang ke saya, sudah datang beliau. Nah, makanya saya datang lagi sini karena beliau sudah datang ke saya. Ya, 2 kali deh, 2 kali. Nah, waktu dulu datang saya tidak ada, cuma pakai video call aja, saya di Ummul Qura nih gitu aja kan. Nah, kemarin lah baru jumpa. Baik ya, hujan makin deras, masya Allah. Ini nampak lagi. Masih ada sisa lagi. Baik ya. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo ditanya, nanti beliau ini jawab. Ayo. Jadi ada satu cerita Pak Kiai sama supirnya. Pak Kiai ini sudah bosan nak ceramah, ya kan? Disuruh lah supirnya ceramah. Kata supirnya, nanti kalau saya ditanya macam mana? Kalau ditanya tunjuk ke saya. Nah, jadi siap ceramah, begitu ditanya, kata Pak supirnya tadi pura-pura jadi kiai, tanya supir saya tadi. Tanya supir saya, setiap ditanya tanya supir saya tadi. Orang kira, masya Allah supir kayak segini apalagi kiainya gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan nanti tanya Pak Dokter, tanya Maulana. Insyaallah ya Bu, dari sekalian mau masuk surga dah Bu? Abu, mau masuk surga dah? Sama bapaknya dah? Bapak-bapak masuk surga? Sama ibunya? Tidak, tidak katanya Bu. Jangan lawak, di dunia wila cukup aja, di akhirat sama yang lain deh. Ya. Jadi ada satu ceramah, Abdurrahman Khuraifi namanya. Seorang perempuan bertanya kepada beliau, ya Syekh katanya, bolehkah saya berdoa pada Allah meminta agar nanti di surga suami saya itu tidak ada bidadari lain kecuali saya? Ada di YouTube, coba tengok. Kata Syekhnya jawab, ya ukhti katanya, wahai saudara perempuanku, tidak cukupkah engkau menyiksa dia di dunia, engkau mau menyiksa dia lagi di surga? Nah, perempuan kan gitu. Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Quran, inna kaidakum azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu lebih dahsyat dari setan. Mohon maaf ya. Di dalam Al-Quran disebutkan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dha'ifa, lemah. Tetapi ketika menyebut tentang perempuan, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya perempuan itu berat. Ya Pak, makanya bapak-bapak takut semua sama ibunya kan? Takut tak? Takut Pak? Kalau saya tidak takut, saya tidak takut sama istri, cuman istri lebih berani. Saya tidak takut, cuman mungkin dia istri saya lebih berani dikit. Ya. Oke, insyaallah. Terakhir nih, kemarin ada yang datang kepada saya ke pondok, Pak Yai, saya minta ilmu pelet, kata dia kan. Saya bilang pelet yang paling ampuh sekarang ini cuma satu, duit, kasih aja duit, mau lah, ya. Betul lah. Uang itu hanya bisa membeli makanan yang enak, tetapi tidak bisa membeli enaknya makan. Uang itu bisa beli tidur yang enak, tempat tidur yang enak, tapi tidur yang enak belum tentu bisa dibeli. Nah, ya kan? Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, kurangan dari saya pribadi, salahnya.
Kalau ada pertanyaan mau bagi tanya kepada beliau-beliau ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.